Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang FM atau Virtual Box Manager. Di sini kita akan mempelajari beberapa mode jaringan yang ada di Virtual Box. Yang pertama adalah bridge, yang kedua ada NAT, yang ketiga ada host only, yang keempat ada jaringan internal yang nanti kita akan menghubungkan ketiga PC yang ada di sini. Nah, yang pertama dengan bridge. Bridge adalah perangkat mempunyai cara kerja, dianggap sebagai perangkat jaringan fisik yang terpisah dengan FM, dan FM akan memiliki alamat IP-nya sendiri pada jaringan fisik yang sama dengan host. Nah, di sini komputer kita akan berfungsi sebagai host, dan PC yang saya namai dengan bridge ini akan sebagai guest. Yang di sini dimana bridge itu mempunyai kelebihan dapat diakses dari perangkat lain di jaringan secara langsung, seperti halnya komputer fisik ya. Di sini PC bridge ini dianggap sebagai PC fisik. Yang kedua adalah cocok untuk pengujian aplikasi yang memerlukan akses langsung ke jaringan fisik. Jaringan fisik di sini saya menggunakan WiFi di rumah, sama di sini, dimana di sini untuk jaringannya DHCP ya, jadi tidak statis. Di sini menggunakan DHCP dan jaringan virtual FM ada di Ethernet 2 ini. Nah, ini virtual box host only Ethernet. Ini adalah jaringan yang digunakan di Virtual Box Manager. Ini IP yang tertera di jaringan Virtual Box. Oke. Untuk kekurangan dari bridge yaitu mempunyai konfigurasi jaringan yang lebih rumit, terutama apabila memiliki banyak PCD FM. Yang kedua adalah potensi konflik alamat IP jika tidak dikelola dengan baik. Di sini kita lihat pada jaringan network. Nah, kita di sini menggunakan bridge adapter yang berarti PC kita di sini menggunakan mode jaringan bridge. Oke, kita mulai saja. Oke, kita menunggu dibuka. Oke, perintah di sini kita cuma hanya melihat apakah PC bridge ini terkoneksi dengan baik dengan internet yang kita gunakan. Yang pertama, kita akan mengecek berapa IP yang ada di PC bridge, apakah sama dengan jaringan yang kita gunakan. Di sini kita memiliki IP 192.168.1.11. Kita lihat IP di sini. Oh, ternyata berbeda untuk IP yang digunakan. Kita lihat di IP kita berapa yang terhubung. IP di host kita memiliki IP 192.168.1.1.8. Jadi terjadi perbedaan ya, IP host dan IP yang digunakan di PC bridge. Nah, kita lihat apakah di PC ini sudah terhubung internet. Jika di sini bisa
terhubung internet, kita akan mengakses Google Translate. Ternyata kita berhasil terhubung ke jaringan internet. Jadi kita berhasil untuk terhubung ke jaringan internet. Oke, kita shutdown di PCI dari Bridge. Selanjutnya kita akan masuk ke mode jaringan NAT. Jaringan NAT ini berbeda dengan jaringan Bridge. Jaringan NAT atau Network Address Translation terhubung ke jaringan melalui host akan memiliki IP pribadi yang diterjemahkan oleh host menjadi IP publik saat berkomunikasi dengan jaringan eksternal. Untuk kelebihannya, konfigurasi lebih sederhana, terisolasi jaringan fisik secara default, meningkatkan keamanan. Yang selanjutnya adalah sebagian besar penggunaan sehari-hari seperti menjalankan sistem operasi tamu atau menguji aplikasi secara lokal. Untuk kekurangannya, sedikit lebih lambat dibandingkan mode Bridge dan akses jaringan eksternal terbatas oleh aturan NAT. Nah, di sini kita memiliki PC NAT. Nah, kita lihat untuk jaringannya di sini. Nah, kita menggunakan mode NAT nih. Kita lihat apakah IP yang didapatkan sama atau berbeda dengan Bridge. Untuk kelasnya tadi Bridge sama dengan host. Apakah di jaringan yang kita menggunakan mode jaringan NAT akan sama atau berbeda dengan mode Bridge? Dan apakah bisa terhubung ke internet secara langsung? Kita lihat untuk IP-nya. Nah, ternyata IP yang didapatkan di jaringan mode NAT berbeda dengan mode Bridge. Di sini kita mendapatkan IP 10.0.2.15. Jadi berbeda dengan IP yang kita dapatkan di host di luar. Kita lihat apakah IP di mode NAT dapat terhubung ke internet, terkoneksi dengan internet. Oke, untuk internet juga bisa terhubung ke PC NAT. Jadi sama dengan PC Bridge, cuma IP yang didapatkan itu berbeda. Jadi untuk mode NAT PC NAT akan memiliki alamat IP pribadi yang diterjemahkan oleh host menjadi alamat IP publik saat berkomunikasi dengan jaringan eksternal. Jadi jaringannya di sini menggunakan IP yang sudah diterjemahkan menjadi IP public, bukan IP private. Oke, setelah kita tadi mempelajari mode jaringan Bridge, lalu ke NAT, selanjutnya kita belajar tentang mode jaringan PC host only, di mana kita akan menggunakan mode jaringan host only karena dapat berkomunikasi dengan host dan FM berbeda dengan yang lain, karena berada di dalam mode host only dan FM atau Virtual Box Manager di sini tidak memiliki akses ke jaringan fisik, di mana kelebihannya adalah isolasi atau keamanan data yang sangat aman, cocok untuk pengembangan dan pengujian aplikasi yang tidak memerlukan akses ke internet atau jaringan lain. Untuk kekurangannya,
FM tidak dapat mengakses internet atau jaringan lain secara langsung. Jadi di sini untuk dari PC FM atau guysnya untuk mengakses internet itu cuma bisa melalui internet yang di-sharing dari WiFi ke Ethernet. Jadi jaringan WiFi di sini di-sharing ke Ethernet FM yang baru dapat digunakan untuk internet di PC host only VM. Di sini untuk konektivitas host dan FM hanya dapat di dalam mode host only. Untuk percobaan kali ini kita akan melihat apakah internetnya sudah terhubung antara VM dan host. Kita lihat di sini. Nah, untuk di host, jadi di sini kita untuk networknya kita antara WiFi dan Ethernet ini harus di-sharing. Lalu kita lihat IP-nya di sini yaitu dari host yaitu 192.168.137.1. Nah, di sini nanti untuk IP dari Ethernet 2 itu sebagai default gateway dari PC FM. Nah, kita lihat jaringan kita yang di sini. Nah, untuk PC VM mempunyai IP address-nya 2 dengan default gateway-nya 1. Kita lihat apakah di sini untuk VM bisa mengakses dari Google. Kita ping dulu Google. Nah, untuk akses ke Google dia bisa terkoneksi. Kita cek ke jaringan default gateway apakah sudah terhubung. Apabila tidak terhubung maka tidak bisa untuk mengakses Google tadi. Nah, ternyata sudah bisa. Lalu kita coba ping ke PC host. PC host di sini mempunyai kita coba di PC host berapa IP-nya. Nah, di sini mempunyai IP 192.168.1.8. Apakah VM dapat terhubung atau .8? Ternyata untuk VM terhubung ke PC host. Oke. Selanjutnya kita akan ngeping ke PC VM melalui host. Apakah bisa? Kita lihat PC host. Nah, ternyata berhasil terhubung ke PC VM dari PC host, dan kebalikannya juga dari PC VM itu terhubung dengan PC host. Lalu kita coba di internetnya apakah berhasil. Kita di sini akan mengakses Google Translate. Oke, ternyata untuk internet juga terhubung. Jadi intinya untuk jaringan host only adalah jaringan dari VM itu harus terhubung ke jaringan dari host itu sendiri karena tidak memiliki fisik untuk mengakses internet secara langsung.
Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang mode jaringan internal yang kita akan untuk network atau jaringan kita akan menggunakan router OS. Lalu kita akan menghubungkan 3 PC yang ada di bawah sini. Untuk yang pertama adalah kita pastikan dulu di sini sudah tershare juga untuk Ethernet di dalam virtual box atau VM yang sudah tersharing dengan WiFi yang akan kita gunakan untuk koneksi dengan internet. Nah, yang pertama pastikan settingan network di sini. Untuk yang pertama kita menggunakan host only adapter untuk berkomunikasi dengan internet di sini. Nah, lalu yang kita juga harus mengaktifkan internal network yang ada di adapter yang kedua, dan pastikan untuk namanya di sini sama dengan nama-nama yang ada di PC yang akan kita gunakan. Nah, kita langsung masuk ke router. Nah, kita tunggu sebentar. Dan kita di sini menggunakan login admin dan passwordnya kita kosong. Lalu kita masuk ke sini. Untuk yang kita lakukan pertama adalah kita cek untuk bentar. Kita ulangi ya, jadi ada kesalahan. Nah, kita cek, kita harus login dulu, passwordnya kita kosong. Kita cek untuk masing-masing interface. Nah, di sini ada Ethernet 1 dan Ethernet 2. Lalu yang pertama kali kita harus memasukkan IP address dari Ether 1, yaitu address sama dengan 192.168.137. Di sini saya membuat di 100 di /24 internet interface Ether 1. Kita cek. Nah, di sini sudah ready untuk Ethernetnya. Lalu kita masukkan IP dari routingan. Sebelumnya saya sudah memasukkan di addressnya menjadi 192.168.137.100. Yang terjadi adalah di sini sudah ready ya untuk address dari IP-nya. Selanjutnya saya juga sudah memasukkan IP routingan dengan gateway-nya. Saya menggunakan 192.168.137.1. Lalu setelah gateway kita harus ngeset ke IP DNS. Set first ke 192.168.137. Kita menggunakan DNS Google.
Nah, setelah kita memasukkan IP root, kita memasukkan untuk DNS-nya. Kita set IP DNS-nya. DNS set server. Kita menggunakan kita menggunakan IP DNS dari Google. Nah, lalu kita pastikan untuk firewall-nya NAT at SQL NAT encryption kita ada kesalahan masih kurang interface dengan header 1 Oke, lalu kita cek ping Google apakah sudah bisa. Nah, kita berhasil untuk ping Google. Oke, setelah kita berhasil untuk ping Google, maka kita akan melihat berapa DNS-nya di sini. Nah, sudah berhasil untuk DNS-nya. Kita berhasil ngeping ke Google. Lalu kita akan masuk ke PC yang pertama di sini. Pastikan settingannya seperti ini. Mulai internet, adapter tipenya server sudah di-allow semua. Nah, setelah PC pertama running, kita cek di sini. Ini adalah PC pertama. Pastikan untuk koneksi IP-nya sudah benar. Di sini saya menggunakan 10 dengan subnet kelas C. Default gateway-nya adalah 1 dan DNS-nya sudah terisi sesuai dengan yang di MikroTik. Nah, setelah itu di MikroTik kita tambah dulu IP address dari PC 1 karena IP-nya harus sama dan terdaftar di MikroTik untuk default gateway-nya.
enter terus. Apakah sudah? Nah, di sini sudah sukses untuk terdaftar. Kita print address-nya. Nah, apabila sudah seperti ini maka sudah berhasil ya untuk kita sambungkan PC 1 ke internet melalui mikrotik atau router. Selanjutnya kita akan mengecek apakah sudah terhubung dengan Google. Nah, di sini sudah berhasil untuk ping Google, tandanya kita sudah berhasil melakukan routingan dari PC 1 ke router untuk koneksi internet. Nah, untuk selanjutnya apakah kita bisa berkomunikasi dengan PC 2? PC 2 memiliki IP yang sama, cuma berbeda di paling belakang yaitu menggunakan 9. Nah, kita berhasil berkomunikasi dengan PC 2. Lalu kita akan berkomunikasi dengan PC 3 apakah terhubung. Nah, di sini terhubung. Untuk PC 2 itu IP-nya sama, berbedanya cuma di IP paling belakang. Apakah bisa berkomunikasi dengan Google? Oke, ternyata berhasil berkomunikasi. Lalu apakah bisa terhubung ke PC 1? Oke, ternyata sudah berhasil. Apakah bisa terhubung ke PC 3? Nah, apabila sudah berhasil ping, maka PC 1, 2, dan 3 sudah dapat terhubung ke jaringan dan semuanya dapat berkomunikasi. Oke, kita cek. Oke, ternyata berhasil. Nah, sekian, terima kasih.